best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat SBC. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke. Di sini saya akan membahas lagi tentang candlestick karena masih banyak yang DM ke saya, jadi masih bingung menentukan sinyal itu yang seperti apa, yang bagusnya, konfirmasi itu yang kayak gimana. Oke. Jadi kita akan bahas dulu ya. Oke, jadi seperti ini untuk sahabat-sahabat SBC-nya ya. Jadi kita itu cari informasi itu. Nah, misal ini ya, candlestick nih, candlestick. Ya, oke. Jadi alangkah baiknya kita itu cari sumbu-sumbu yang seperti ini aja nih. Ya, yang jelas-jelas aja untuk dijadikan informasi ya. Itu yang pertama, ini yang kedua. Jadi kita cari informasi itu hanya dari bearish ya, hanya dari bearish. Nah ini yang kedua, dan ini yang ketiga boleh nih. Jadi carilah yang seperti itu gitu ya. Nah ini yang ketiga. Nah jadi carilah candle-candle yang seperti ini nih, yang seperti ini naik, ini turun, ini turun. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kan masih banyak yang bingung kan? Masih banyak yang bingung. Nah, setelah kita mendapatkan informasi kenaikan, misalkan, ya kan? Aku kan kemarin udah bilang, udah bahas. Jadi kita itu tetap ambil konfirmasi itu dari candle keempat, kata aku juga. Nah misal ini indikasinya itu mau hijau ataupun mau merah ya. Nah indikasinya nih, indikasinya kita anggap aja candlestick hijau ya, candlestick hijau seperti ini. Terus dia candlestick merah. Nah candlestick hijaunya itu sumbunya gini ya, atasnya botak. Nah terus candlestick merah. Nah dia seperti ini posisinya. Oke, membawa informasi penurunan juga ya. Nah penurunan, terus di candle keempatnya dia jadinya itu hijau seperti ini. Membawa informasi kenaikan. Nah begini kan. Jadi kalau seperti ini, di sini kan informasi, di sini indikasi, di sini konfirmasi, ya kan? Setelah dia lahir konfirmasi ini ya. Jadi dia itu akan menjalankan indikasi dulu, indikasi ini. Berarti dia akan turun dulu. Nah, dia itu akan turun. Karena apa? Di sini dia kurang kuat. Jadi bodinya nggak kemakan tuh, jadi dia kurang kuat untuk menjadi support gitu ya. Kan di sini ada resist nih, ada resist. Resist ini dibatalin sama support. Nah jadi kalau kita mau OP itu tunggu koreksi dulu. Koreksinya kemana? Dia itu koreksinya apa langsung ke atas, apa langsung terjadi, apa ke bawah dulu gitu. Nah misal gini nih, misal dia langsung terjadi seperti ini kenaikannya ya, langsung terjadi kenaikan. Nah kalau dia udah terjadi kenaikan, kita ikut yang mana? Kita ikut yang ini. Nah, ikut yang ini nih, ikut indikasi. Berarti naiknya kan ini udah terjalankan. Nah, ini nih, informasi naik, konfirmasi naik. Langsung jadi di sini apa? Jadinya support nih, support. Jadi support ya kan. Terus dia langsung naik nih tinggi. Nah, seret. Berarti secara tidak langsung
si informasi ini sudah terjadi di sini, sudah dijalankan. Berarti kita ambil sell-nya, bukan ambil buy-nya. Karena apa? Buy-nya sudah terjadi. Kalau buy-nya sudah terjadi, ngapain kita ngejar-ngejar buy? Kita ambil open posisi sell. Jadi seperti itu, abang-abang, kakak-kakak ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Nah, oke. Sekarang aku akan coba ya. Coba di praktek ya. Coba praktek di market yang sudah terjadi. Oke, nah jadi seperti ini nih. Di sini kan ada struktur market nih ya kan. Nah, di sini kita mendapatkan informasi nih, informasi. Nah, ini ya. Nah, ini informasi kan. Informasinya kemana? Dia kan informasinya kenaikan, tapi lemah, ya kan? Di sini penurunan. Nah, di sini dia penurunan juga kan? Nah, ini aku tanda ini informasi kenaikan lemah. Di sini penurunan, di sini penurunan, di sini penurunan, ya kan? Dan ini kenaikan juga lemah nih, berarti di sini turun, nah, ya kan? Nah, terus dia dikonfirmasi di mana? Konfirmasi di candle kelima, di candle terakhir ya, di candle ke-6. Nah, ini di akhir. Nah, ada kan informasinya kemana? Informasinya kenaikan kan. Nah, tapi kenaikannya ya kan, kenaikannya dia langsung terjadi di candle yang mana? Di candle yang ini, dia langsung terjadi di candle yang ini. Nah, ya kan. Jadi kalau dia udah naik, kita itu jangan ambil buy lagi. Kita ambil mana? Kita ikut indikasi ini. Nah, jadi kita ambil open posisi sell. Jadi pas dia naik di sini, kita ambil dari sini, set. Nah, open posisinya kemana? Sell. Durasinya 2-3 menit. Nah, jadi seperti itu. Nah, hasilnya kan ini gitu, longsor nih. Ya kan? Karena apa? Karena ya informasi itu langsung dijalankan gitu. Nah, oke, kita lanjut nih. Nah, di sini kan kita dapat informasi penurunan. Ya kan? Kita lanjutkan sinyalnya ya kan? Informasi penurunan. Nah, di sini penurunan juga. Di sini kenaikan. Di sini kenaikan, ya kan? Di sini kenaikan. Nah, ini konfirmasinya penurunan, ya kan? Nah, kalau kita seperti itu, setelah dia menjalankan ini, menjalankan yang ini kan, yang naik yang ini udah, berarti di sini ada positif negatif. Jadi sistemnya seperti ini nih, ya. Nah, dia itu naik. Setelah naik dia turun. Nah, ya kan, turun. Setelah turun dia naik lagi, ya kan? Karena apa? Karena dia itu ngejalanin informasi yang mana gitu. Informasi yang ini kan tadi belum full gitu. Karena apa? Di sini ada positif negatif, itu lumayan repot juga ya kan. Jadi di sini informasi penurunan nih. Di sini kenaikan. Di sini penurunan. Di sini kenaikan, penurunan ya kan. Nah, di sini penurunan. Nah, jadi apa? Jadi kita bisa open posisi ya. Kan di sini kebanyakan dominan naik kan. Naiknya sudah dijalankan. Berarti dia otomatis akan menjalankan penurunan. Mana konfirmasinya? Nah, ini konfirmasinya. Penurunan kan? Nah, terus mana pendukungnya? Pendukungnya apa? Pendukungnya di sini. Pendukungnya di sini dia sudah terbentuk yang namanya resist. Nah, itu kan untuk mendukung. Kalau kita mau open posisi sell kan harus ada pendukung. Pendukungnya apa? Itu kan ada resist. Jadi resist kan mendukung untuk kita turun gitu. Nah, jadi seperti itu posisinya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini misal kita di sini dapat informasi penurunan, ya kan? Sedangkan kita itu butuh yang namanya konfirmasi penurunan. Dari mana konfirmasi penurunan itu? Kita cari. Jadi maksimal konfirmasi itu sampai sini. Nah, ya kan? Nah, di sini dia ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, ya. Berarti di sini ada positif. Berarti dia otomatis kan menjalankan koreksi. Nah, koreksinya mana? Ini koreksinya dia naik ke atas. Nah, terus di sini pendukungnya. Nah, ini resisten. Oke. Berarti kita bisa open posisi setelah dia mentok di sini.
di wilayah sini. Nah, kita bisa ambil open posisi. Open posisi dari mana? Dari candle ini. Sell. Durasinya berapa? 2 sampai 3 menit. Otomatis kan kita dapat di atas gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Semoga video ini membantu untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, untuk sahabat-sahabat SBC-nya. Sebelumnya, saya mohon dukungannya, bantu like, share, dan subscribe-nya ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk sharing-sharing tentang apa yang saya bisa sharing untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi posisinya seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Misal nih, jadi begini nih. Kita dapat informasi penurunan. Kan? Penurunan di sini kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Nah, ya kan? Jadi, kalau informasinya dan konfirmasinya itu negatif-negatif atau positif-positif, dia akan menjalankan koreksi. Nah, ini koreksinya. Nah, jadi setelah dia koreksi, jadi kita jangan langsung open posisi nih, cari pendukung lain, cari penghambat nih. Penghambat apa? Penghambat untuk dia itu kalau naik. Nah, mana penghambatnya? Ini penghambatnya. Di sini kan ada resisten nih, ya kan? Jadi kita itu bisa open posisi dari sini. Sell 2 sampai 3 menit. Karena apa? Karena jadi kalau informasi ini dikonfirmasi merah ini, dia akan menjalankan koreksi naik. Nah, jadi seperti itu kan, ini hasilnya nih lumayan, kan? Jadi seperti itu. Nah, kita cari lagi nih, oke? Kita cari lagi yang cari ya. Aku akan cari dulu. Oke, aku cari dulu. Oke. Jadi kita masuk gambar yang kedua nih, apa yang aku bilang tadi ya. Nah, ini misal kita mendapatkan informasi penurunan dari sini kan. Penurunan. Di sini dia kenaikan. Di sini dia penurunan, di sini kenaikan, di sini penurunan. Berarti di sini ada positif, negatif, positif. Berarti negatif, positif, negatif ya kan? Jadi kita udah tahu nih alurnya seperti apa untuk kedepannya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang seperti ini, informasi turun, konfirmasi naik turun. Nah, berarti kan ini dominan banyak naik kan, berarti dia akan menjalankan kenaikannya dulu. Nah, kenaikan dulu nanti, kenaikan. Setelah kita kenaikan, kita baru bisa open posisi dari sini. Open posisinya apa? Sell 2 sampai 3 menit. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kita kelanjutannya kan, kelanjutannya nih. Misalkan kita dapat informasi ini nih. Informasi kenaikan kan, informasi kenaikan kan. Di sini dia penurunan, kenaikan, penurunan. Nah, jadi kan kita bingung kan. Nah, jadi kita itu nentuin informasi sampai ke wilayah konfirmasi itu adalah maksimal 6 candlestick. Udah maksimal ya. 3, 2. Nah, sampai sini berarti kan. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya kan ini lemah nih. Nah, ini naik. Ini juga turun, di sini dia naik. Nah, ini konfirmasinya kan dia lemah kan. Jadi konfirmasinya lemah. Cuma kalau seperti ini kita bisa lihat ke belakang. Nah, ini di sini ada informasi penurunan. Di sini kenaikan, di sini penurunan. Jadi histori ini jangan dilupakan gitu. Kalau kita melupakan histori yang di belakang ya repot gitu. Jadi alangkah baiknya kita itu lihat spion kanan atau kiri gitu. Maksudnya lihat spion ke belakang dulu lah intinya sebelum ke depan. Jadi misal gini, misal kita dalam berkendara ya, bermotor. Kalau kita lihatnya lurus, gak pernah nengok spion kanan kiri, otomatis dia pas kita mau belok kan ketabrak gitu. Jadi seperti itulah intinya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat SBC yang baru bergabung ataupun yang udah lama bergabung. Jadi ya, apapun marketnya, apapun brokernya, alangkah baiknya kita itu pahami basicnya dulu. Oke, ntar dulu kita cari lagi ya, kita cari.
Oke, nah jadi seperti ini nih, misalkan kita bermain di porek kan. Nah ini kita bermain di porek ya. Jadi seperti ini nih. Nah kita itu pertama kita apa? Kita cari informasi dulu gitu, cari informasi. Informasinya mana nih? Oke, kita tunggu dulu ya. Ntar dulu nih ada gangguan. Oke, kita ambil kuasnya dulu. Warnanya hitam ya. Nah, jadi misalkan kita mendapatkan informasi dari mana nih? Kita ambil dari belakang dulu ya kan. Nah, di sini kita mendapatkan informasi di temprem H1 penurunan. Ini kan penurunan nih. Nah, cuma nggak kelihatan ya sumbunya ya. Oke, kita cari yang jelas dulu ya. Cuma kalau di porek itu kita perlu yang namanya kita paham SNR dan SND gitu. Terus kita harus paham apa? Paham yang namanya drop, base, drop, terus paham yang namanya rally, base, rally. Nah, seperti itu untuk korek. Jadi seperti itu ya. Nah, misal kita di sini mendapatkan informasi nih, kita ambil tuh single candle-nya dulu nih. Single candle-nya mana? Nah, ini single candle-nya kita ambil informasi penurunan. Ya kan? Berarti di sini areanya mana? Nah, di sini kan ini area nih, area resistennya kan. Nah, di sini area SND-nya. Nah, jadi kalau kita bermain di porek itu, kita harus mencari single candle yang dikonfirmasi sama apa? Konfirmasi sama support dan resisten, atau SND. Nah, misalkan seperti ini nih, ini kan udah ada nih konfirmasi. Nah, ya kan? Konfirmasi nih. Nah, kita kan dapat informasi penurunan, ya kan? Konfirmasinya mana? Konfirmasinya kita cari resisten atau SND, supply and demand gitu ya. Jadi di sini kan ada terbentuk nih, nanti di sini tuh namanya aku belum paham nih, ya kan? Nah, di situ dia sudah terbentuk kan. Hijau merah kan berarti resist. Nah, terus yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu untuk patokan apa di sini. Nah, di sini kan udah ada pembuktian nih. Nah, candlestick ini udah ada pembuktian kan bahwa dia itu sudah nggak kuat naik gitu. Karena apa? Ada tolakan dari atas gitu ya. Ada tolakan dari atas. Nah, setelah dia Setelah dia Setelah dia naik ternyata dia ketolak ya kan? Ketolak nih. Ketolak, terus dia melanjutkan penurunannya ya kan? Dia itu turun. Nah, di sini dia turun. Dia setelah ini kan dia turun nih. Nah, kita bisa asumsi open posisi sell. Open posisi sell-nya di mana? Open posisi sell-nya itu tar dulu ya. Ini. Jadi open posisi sell ya. Nah, open posisi sell-nya itu kita cari titik idealnya. Nah, di sini. Berarti di sini kita hati-hati di sini. Nah, berarti bila kita segini kan, nunggu dia itu terbreak dulu nih. Nah, ini kan sudah ngebreak nih, sudah ngebreak support yang ini kan. Nah, berarti kita bisa open posisi dari candle yang ini nih. Nah, open posisinya kemana? Open posisinya sell gitu kan. Ini kan lumayan nih hasilnya. Nah, sampai sini nih. Kan kita open posisi dari sini, opennya sampai sini kan kita udah lumayan nih, ya kan? Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, ini kan aku open posisi sell nih. Tadinya aku sell limit, ternyata kan sudah dia naik, ternyata sekarang dia turun. Tapi alhamdulillah gitu kan. Jadi seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Kalau kita mau terjun di forex, kita harus pahami SND-nya, supply and demand-nya, terus drop base drop, rally base rally, rally base drop. Nah, seperti itu. Aku pun lagi belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat SBC yang mau mendukung dan mensupport channel saya ini. Oke, nah ini saya akan tunjukin sedikit ya. Nah, ini saya tunjukin sedikit. Saya open posisi ya. Nah, ini saya open posisi, saya tunjukin sedikit. Nah, ini. Oke, tar dulu. Aku ambil kelas dulu kan. Nah,
Nah, ini. Nah, di sini kenapa saya alasan open posisi sell? Yang pertama kan saya baca tadi itu apa? Yang saya baca itu single candle-nya, single candle. Nah, single candle-nya yang mana? Tadi itu kan aku mendapatkan informasi penurunan nih. Itu mana aku lupa. Nah, ini bolehlah. Pokoknya kita ambil yang di sini aja nih. Di wilayah sini nih. Nah, ini penurunan kan. Di sini juga dia penurunan nih. Tapi kenapa aku open posisi sell? Karena di sini nih. Nah, tadi itu pas aku open posisi sell tuh aku sell limit kan. Nah, di sini dia sudah terbreak nih. Nah, wilayah support ini dia sudah terbreak sama candlestick yang merah ini. Nah, makanya aku open posisi sell gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, posisinya tuh. Terus di sini dia ada yang namanya. Nah, di sini tadi itu aku ambil sell limit pas dia itu di area-area sini lah intinya. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sebelumnya untuk abang-abang dan kakak-kakaknya bantu like, share dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.